Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Kasih Tak Terbatas. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami. Kiranya firman-Mu memandu langkah hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 78 ayat 32 sampai 72. Saya akan membacakan ayat 32 sampai ayat 39. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya pada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu, Ia membuat hari-hari mereka lenyap bagaikan asap dan tahun-tahun mereka dalam kejutan. Apabila Ia membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, dan bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdaya Dia dengan mulut mereka, dan dengan lidahnya mereka berbohong kepadanya. Hati mereka tidak teguh pada Dia, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Berkali-kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu hanyalah daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Ada sebuah lagu yang sering saya nyanyikan sewaktu masih SD. Syair lagu tersebut sebagai berikut. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Lagu ini menggambarkan bahwa kasih ibu itu tidak terbatas. Sekalipun sang anak mungkin melakukan banyak kesalahan, kasih ibu kepada anaknya tetap akan ada sepanjang masa. Lagu ini mengingatkan kita kepada kisah bangsa Israel yang telah berkali-kali melakukan kesalahan, namun tetap dikasihi Allah. Hal ini terlihat dalam Mazmur yang kita baca hari ini. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya pada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sekalipun umat Israel telah melihat dan bahkan mengalami banyak hal ajaib dari Tuhan, tetapi mereka tidak percaya. Inilah yang membuat umat Israel harus mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Hari-hari mereka seperti sia-sia dan tahun-tahun yang mereka jalani penuh dengan kesusahan. Kehidupan inilah yang dijalani umat Israel selama 40 tahun, berputar-putar di padang gurun tanpa tujuan, dengan segala kesusahan yang mereka alami. Setelah Tuhan membunuh generasi pertama dari umat Israel yang keluar dari tanah Mesir, umat Israel kembali sadar bahwa Tuhan adalah gunung batu, Allah yang Maha Tinggi dan penebus. Akan tetapi, pujian mereka kepada Tuhan ternyata hanya pura-pura. Pemberontakan umat Israel ini bukan hanya terjadi sekali, tetapi berulang kali. Yang menarik, sekalipun umat Israel berkali-kali membuat kecewa, Tuhan tetap mengasihi dan tidak membiarkan mereka. Hal ini terbukti dari terpilihnya Daud sebagai raja yang membimbing umat Israel dengan ketulusan dan dengan kecakapan tangannya. Charles Spurgeon berkata, kasih Tuhan adalah kasih yang melampaui segala pemikiran manusia. Ia tidak pernah berakhir dan tidak pernah terputus. Sebagai manusia, kita sering gagal, tetapi kasih Tuhan tetap setia, tidak pernah berubah. Kasih-Nya yang tidak terbatas ini telah Dia tunjukkan melalui kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kesadaran akan hal ini seharusnya membuat kita belajar
untuk menghargai anugerah Tuhan melalui pelayanan, cara hidup, serta relasi dengan Tuhan dan sesama. Jangan pernah berpikir bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas, sehingga bebas berbuat apa saja yang kita inginkan. Ingatlah bahwa suatu hari Tuhan akan bertindak. Sebelum hal itu terjadi, marilah kita hidup dengan terus memandang kepada anugerah Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Sudahkah Anda hidup dalam ketaatan kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak terbatas bagi setiap kami. Biarlah kami boleh terus menghargai anugerah Tuhan dengan cara hidup yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah pelayanan kami, relasi kami denganmu, bahkan relasi kami dengan sesama, menjadi relasi yang bertanggung jawab, sehingga kesadaran bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas, tidak menjadikan kami bebas berbuat apa saja yang kami inginkan. Biarlah Engkau menolong kami, boleh terus hidup memandang kepada anugerah Tuhan, dan hidup dalam ketaatan kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, sertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.